Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview 3 jurnal dengan pembahasan yang, berkaitan yaitu tentang chatbot dalam dukungan teaching assistant. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Muhammad Muhtada Azam. Saya Muhammad Alvin Fauzi. Nah, baik. Nah, selanjutnya jurnal yang akan kita review itu ada 3. Yang pertama dengan yang berjudul The Impact of a Virtual Teaching Assistant Chatbot on Students Learning in Ghanaian Higher Education. Yang kedua ada A Proposed Methodology for Investigating Student Chatbot Interaction Pattern in Giving Peer Feedback. Dan yang terakhir ada Artificial Intelligence Teaching Assistant Adoption in University Education. Key drivers through the ability, motivation, and opportunity framework. Nah, dari ketiga jurnal ini memiliki kesamaan yaitu tentang chatbot yang menjadi teaching assistant. Jurnal ini kita ambil dari jurnal Springer ya. Ini kita mereview jurnal ini dengan tujuan yang itu untuk meninjau peran chatbot dalam konteks dukungan teaching assistant dan juga memberikan kesimpulan atau analisis tentang efektif dari dan tantangan dari chatbot dalam pendidikan ini atau lebih spesifiknya tentang teaching assistant. Nah, untuk yang pertama itu ada jurnal pertama dengan judul The Impact of a Virtual Teaching Assistant on Student Learning in Ghanaian Higher Education. Dengan ada 3 poin penting yaitu mengukur dampak chatbot pada pembelajaran mahasiswa di Ghana, chatbot meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman konsep, chatbot efektif sebagai teaching assistant dalam konteks higher education. Nah, singkatnya, tujuan dari jurnal yang pertama ini yaitu menilai pengaruh chatbot sebagai teaching assistant virtual pada mahasiswa di Ghana. Peneliti dari jurnal ini ingin melihat bagaimana chatbot berperan sebagai teaching assistant dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan melakukan survei dan analisis. Hal ini menunjukkan chatbot bisa menjadi solusi penting terutama di negara atau institusi dengan keterbatasan jumlah tenaga pengajar. Dan hasil yang kita dapat dari jurnalnya itu ada meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, memberikan akses informasi cepat dan konsisten, dan juga mendukung pemahaman konsep dasar melalui interaksi berulang. Jadi kesimpulan dari jurnal pertama, chatbot efektif sebagai pendukung pembelajaran, terutama di lingkungan dengan keterbatasan tenaga pengajar. Nah, baik, untuk jurnal selanjutnya. Nah, untuk jurnal yang kedua ini memiliki judul A Proposed Methodology for Investigating Student Chatbot Interaction Pattern in Giving Peer Feedback. Nah, 3 poin penting dari jurnal ini juga dapat menawarkan metodologi untuk mempelajari pola interaksi mahasiswa dengan chatbot dalam memberi peer feedback. Chatbot dapat membantu mahasiswa memberikan umpan balik yang lebih terstruktur. Potensi besar chatbot dalam mendukung collaborative learning dan peer assessment. Nah, tujuan utama yang kita dapat dari jurnal yang kedua ini itu mengembangkan metodologi untuk mempelajari pola interaksi mahasiswa dengan chatbot dalam konteks peer feedback atau umpan balik. Ya, jurnal kedua ini berfokus pada bagaimana chatbot dapat berperan dalam mendukung peer feedback ya. Peneliti menawarkan metodologi untuk mengamati dan menganalisis pola interaksi mahasiswa ketika memberikan umpan balik atau feedback dengan bantuan chatbot. Hasilnya menunjukkan bahwa chatbot tidak hanya membantu mahasiswa membuat umpan balik yang lebih terstruktur, tapi juga mendorong mahasiswa untuk lebih efektif terhadap proses belajar. Ada pun hasil-hasil juga yang kita dapat dari jurnalnya, itu seperti chatbot membantu menyusun umpan balik yang lebih sistematis, interaksi dengan chatbot mendorong refleksi mendalam, potensi meningkatkan kualitas peer assessment dan kolaborasi. Dan kesimpulan yang kita dapat dari jurnal kedua, chatbot dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning, bukan hanya sekedar untuk penyampai informasi. Nah, lanjut kita untuk jurnal yang ketiga yang akan dibandingkan dengan judul AI atau Artificial Intelligence Teaching Assistant Adoption in University Education. Key Drivers Through the Ability, Motivation, and Opportunity Framework. Nah, beberapa poin penting dari jurnal yang ketiga ini itu
Pertama, menjelaskan faktor adopsi chatbot sebagai AI teaching assistant di universitas. Yang kedua ada faktor utama keberhasilan adopsi adalah kemampuan pengguna, motivasi belajar, dan dukungan dari institusi atau universitas itu sendiri. Adopsi chatbot bergantung pada kesiapan mahasiswa dan ekosistem pendidikan. Dari jurnal 3 ini tujuannya itu untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi adopsi chatbot sebagai teaching assistant di tingkat universitas. Nah, dari jurnal ketiga ini menyoroti faktor yang mempengaruhi keberhasilan adopsi chatbot di pendidikan tinggi atau universitas dengan menggunakan kerangka AMO atau Ability, Motivation, Opportunity. Peneliti menemukan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan mahasiswa dan dukungan institusinya. Jika mahasiswa memiliki keterampilan dan motivasi serta universitas yang menyediakan infrastruktur yang memadai, maka chatbot dapat benar-benar berfungsi sebagai teaching assistant yang efektif. Nah, itu juga hasil utamanya itu ada ability, keterampilan mahasiswa dalam kesiapan teknologi sangat menentukan dari keberhasilan yang dibahas di jurnal ini. Yang kedua ada motivation. Motivation itu juga mendorong interaksi positif orang atau mahasiswanya dengan chatbot. Dan opportunity, dukungan dari institusi atau yang dari kita lihat dari jurnal ini atau universitasnya sangat berperan penting untuk mendukung keberhasilan chatbot ini dengan 3 metode tadi. Nah, kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini, adopsi chatbot berhasil jika ekosistem pendidikan yang mendukung dan tidak hanya dari sisi teknologi, juga tapi faktor manusia dan kebijakan dari kampusnya sendiri. Nah, mungkin itu dari penjelasan untuk ketiga jurnal yang kami review. Nah, sekarang bisa kita pindah ke analisis perbandingan dari ketiga jurnal tadi. Oke. Kemudian ada analisis dari perbandingan ketiga jurnal tersebut. Yang pertama yang kita dapat dari jurnalnya, chatbot itu dipandang sebagai pendukung TA atau teaching assistant. Jadi dia bukan sebagai pengganti dari pembelajaran, melainkan sebuah teaching assistant, yaitu sebuah asisten untuk pengajaran. Eh, dari ketiga jurnal ini, kami mencoba mengaitkan ketiga jurnalnya, meskipun konteks dan media atau metode tujuannya berbeda, tapi dari ketiganya memiliki sebuah kesamaan, yaitu bagaimana chatbot berperan dalam mendukung peran teaching assistant di pendidikan tinggi. Untuk yang jurnal pertama, the Impact of Virtual Teaching Assistant on Student Learning in Ghana Higher Education, di mana dia menyoroti dampak langsung penggunaan dari sebuah chatbot terhadap hasil belajar mahasiswa. Hasil penelitiannya sendiri, dia menunjukkan bahwa chatbotnya dapat membantu meningkatkan keterlibatan belajar, mempermudah akses informasi, dan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi dari uh, perkuliahan tersebut. Sementara itu pada jurnal yang kedua, yaitu Approach Methodology for Investigating Student Chatbot Interaction Pattern in Giving Peer Feedback, di mana jurnal ini memperlihatkan bagaimana mahasiswa sendiri berinteraksi dengan chatbot ketika memberikan umpan balik antar teman. Jadi dalam pertemanan dalam kuliah. Dari sini juga ditemukan sebuah eh, bahwa chatbot chatbot sendiri dapat membantu mahasiswa dalam menyusun feedback yang telah disebutkan yang tadi, yang lebih terstruktur dan reflektif juga, sehingga kualitas peer feedbacknya sendiri meningkat. Kalau yang pada jurnal ketiga, Artificial Intelligence Teaching Assistant Adoption in University Education, peneliti di dalam jurnal ini dia menggunakan kerangka AMO, yaitu Ability, Motivation, and Opportunity, di mana jurnalnya menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari adopsi chatbot di dalam sebuah universitas. Uh, Kemudian kita menemukan faktor teknisnya, motivasi mahasiswa, dan dukungan institusinya, semuanya
berperan besar terhadap keberhasilan dari implementasi chatbot tersebut. Dari perbedaan jurnal satu, di mana dia berfokus pada dampak langsung terhadap hasil belajar mahasiswanya. Kalau yang untuk jurnal 2, dia berfokus pada pola interaksi dan peer feedbacknya. Kalau yang ketiga berfokus pada faktor adopsi dan framework AMO, Ability, Motivation, and Opportunity. Untuk dari ketiganya sendiri, kita bisa melihat bahwa chatbot sendiri berfungsi pada tiga level yang berbeda, di mana kita melevelkan dari tiga level tersebut, yaitu level pertama itu level dari individu, di mana dari level ini dia meningkatkan hasil belajar mahasiswanya. Itu berasal dari jurnal satu juga. Kalau untuk eh, level keduanya, level kolaboratif, dia membantu proses peer learning dari interaksi, di mana kita mendapatkan dari jurnal keduanya. Kalau untuk yang level ketiga, institusional, di mana jurnalnya mendukung bahwa eh jurnalnya mendukung pada strategi adopsi dan kebijakan pendidikannya sendiri, yaitu kita dapat dari jurnal ketiga. Dan demikian ketiganya saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana chatbot berpotensi menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran modern di sebuah perguruan tinggi. Eh, Selanjutnya kita lanjutkan pada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri, kita chatbotnya efektif sebagai pendukung TA, di mana disebutkan tadi di mana chatbotnya saling mendukung untuk sebuah pengajaran sebagai teaching assistant, sebuah asisten. Dari reviewnya tiga jurnal tersebut, kan kita menyimpulkan bahwa chatbot memiliki peran signifikan sebagai pendukung teaching assistant di lingkungan pendidikan tinggi. Eh, untuk yang kedua, chatbot itu memperkuat proses pembelajaran kolaboratif. Jadi dia tidak menggantikan TA-nya. Yang ketiga, keberhasilan adopsi chatbot memerlukan dukungan sebuah teknologi, strategi pengajaran, dan kesiapan dari institusi tersebut. Jadi tanpa bantuan dari kesiapan institusi dan strategi pengajaran dan dukungan teknologi, eh, mungkin chatbotnya kurang efektif untuk dipakai sebagai pendukung TA tersebut. Untuk secara umumnya, chatbotnya bukanlah sebuah pengganti, melainkan alat komplementer yang dapat mengurangi beban administratif, menyediakan interaksi kapanpun dibutuhkan, serta membantu mahasiswa memahami materi yang lebih efektif. Untuk implementasi ke depan mungkin terdapat beberapa yang kita simpulkan, yaitu yang pertama, perlunya integrasi chatbot ke dalam kurikulum agar eh, penggunaannya tersebut sistematis dan terstruktur begitu. Untuk yang keduanya, diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai dampak jangka panjang terhadap hasil belajar dan kepuasan mahasiswa. Untuk yang ketiganya, pengembang sendiri perlu menciptakan chatbot yang adaptif dan kontekstual, sehingga chatbotnya mampu menyesuaikan gaya interaksi dengan kebutuhan masing-masing mahasiswanya. Dengan strategi yang tepat, kami harap chatbotnya dapat menjadi inovasi nyata dalam mendukung proses belajar mengajar di sebuah perguruan tinggi. Seperti itu kesimpulan yang kami dapatkan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin ada kesimpulan tambahan mengenai peran yang akan kedepannya dari chatbot teaching assistant ini. Mungkin kedepannya integrasi chatbot bisa menjadi bagian dari strategi transformasi digital bagi kampus atau universitas yang sudah memiliki fasilitas yang memadai ya sesuai dengan jurnal ketiga. Dan juga ini chatbot bisa berpotensi sebagai inovasi pedagogis jangka panjang dengan memperkaya pengalaman belajar digital. Nah, untuk chatbot ini sendiri jadinya perannya bukan hanya untuk menjawab pertanyaan seperti yang biasa dilakukan oleh mahasiswa pada AI, ini juga bisa digunakan untuk pemantau kemajuan belajar atau learning analytics. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini tadi adalah referensi-referensi dari jurnal yang telah kami buat.
Mungkin itu saja, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.